Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nama saya Ardiani Widya Anggraini. Saya bekerja di SD Negeri Patemon 2 di Kabupaten Semarang. Saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 di Universitas Ahmad Dahlan. Berikut ini saya akan menampilkan video peer teaching yang telah saya lakukan setelah rangkaian dari kegiatan penyusunan perangkat pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Saya mau cek dulu kehadirannya. Tadi sudah saya bagikan di grup WA link untuk mengisi daftar hadir. Sudah diisi ya, Nak? Sudah, Bu. Sudah. Untuk mengawali kegiatan kita hari ini, supaya kita diberi kelancaran, kemudahan, mari kita awali dengan berdoa yang dipimpin oleh teman yang masuk pertama kali. Yo, Mbak Dian pimpin doa. Teman-teman, sebelum pelajaran kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak sudah siap? Buku, pensil, penghapus, penggaris, sudah nggih? Sudah, Ibu. Kita awali dengan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Saya putarkan bijinya. Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung dari satu Indonesia. Yang mengingatkan kita bahwa kita tinggal di negara Indonesia yang kaya akan budaya, supaya kita bisa menjaga persatuan. Lingkup terkecil kita adalah keluarga, juga lingkungan sekolah, supaya kita bisa menjaga kerukunan, saling menghormati dengan teman-teman kita. Kita masuk ke pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran kita hari ini apa saja? Ada beberapa. Kita akan belajar tentang perkembangan teknologi pangan. Kita akan belajar bagaimana cara menemukan kalimat utama, juga bagaimana cara untuk membuat ringkasan. Kita juga akan belajar tentang perbedaan pola lagu, pola irama dalam sebuah lagu, juga tentang luas daerah dengan satuan tidak baku. Kemudian langkah-langkah yang akan kita lakukan hari ini, anak-anak sudah mengisi absen melalui link tadi sudah saya bagikan. Kemudian anak-anak juga sudah mendownload materi, sudah mendownload KPD. Saya punya sebuah gambar. Menurut anak-anak itu gambar apa? Apakah ada yang tahu ya? Panen dele, Bu. Iya, betul. Ini para petani sedang memanen kacang kedelai. Banyak sekali jumlahnya. Menurut anak-anak, apa yang terjadi bila produksi kacang kedelai ini banyak dan melimpah? Dompetnya petani banyak, Bu. Banyak uangnya, Bu. Oh, banyak uangnya. Ya, kalau sudah dijual, banyak uangnya. Tapi kalau misalnya didiamkan saja tanpa diolah, maka lama-kelamaan iya, pintar. Membusuk, Bu. Iya, membusuk. Iya, petani bisa merugi dan sia-sia. Lalu apa yang bisa dilakukan supaya kacang kedelai ini bermanfaat, lebih awet? Ada yang tahu? Dijemur mungkin, Bu. Diolah. kayak buat saya. Jadi dimasak, dijemur, diolah menjadi makanan yang lain. Ada yang bisa menyebutkan makanan dari hasil olahan kacang kedelai? Tempe. Nah, itu bisa terjadi karena adanya teknologi dalam pangan. Nah, berikut ini saya punya sebuah teks tentang teknologi pangan. Sebelum masuk ke teks tersebut, saya mau ajak anak-anak untuk
menganalisis sebuah paragraf. Nah, ini ada sebuah paragraf, ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna kuning, kira-kira kenapa? Yuk, kita baca dulu. Mas Indra, tolong dibacakan ya paragrafnya ya. Iya, Bu. Pelan-pelan ya, Bu. Masih mengeja soalnya, Bu. Ya, Yaitu agar makanan selalu bersedia. jadi dalam paragraf ini terdapat sebuah ide pokok atau gagasan. Nah, ide ini tertuang di dalam kalimat utama. Kalimat utama ini sangat penting keberadaannya karena bisa menjadi kerangka dasar pengembangan paragraf. Jika paragraf tidak ada kalimat utamanya, maka dikatakan paragraf ini tidak punya isi atau tidak padu. Nah, contoh dalam paragraf ini, kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Dan kalimat yang lain adalah kalimat pendukung, kalimat penyokong supaya kalimat utama ini menjadi semakin rinci dan semakin jelas. Nah, setelah ini anak-anak akan membentuk kelompok. Jadi nanti setiap kelompok terdiri dari 4 anak. Silahkan nanti membuat kelompok secara mandiri. Nanti berdiskusi melalui video call gitu ya. Lalu anak-anak akan menerima teks tentang teknologi pangan yang dari 4 paragraf. Tugasnya adalah 1, menentukan kalimat utama. Yang kedua adalah membuat ringkasan ya. Nanti dikerjakan di LKPD 1. Oke, tadi anak-anak sudah menyebutkan beberapa contoh hasil makanan olahan dari kacang kedelai. Ada tahu, ada tempe, ada susu kedelai, juga ada kecap. Oke, anak-anak pernah tidak melihat bahan-bahan makanan ini? Kira-kira mereka bisa ditemukan di mana ya? Di Di warung, Bu. Di warung. Kang Di sayur pasar. yang keliling, Bu. Kang sayur. Kang sayur yang keliling. Iya, pintar. Jadi, mungkin ibu kita tidak setiap hari bisa ke pasar ya. Lebih praktis adalah membeli di warung terdekat atau di tukang sayur. Nah, saya punya sebuah lagu ciptaan A.T. Mahmud yang berjudul tentang tukang sayur. Didengarkan baik-baik ya. Boleh ikut sambil menyanyikan. Rumah kami setiap pagi lewat tukang sayur langganan ibu. Sekarang semua mikrofonnya dihidupkan. Bu Wit mau cek tangannya mana, Nak? Yuk semua tepuk tangan. Iya. Jari bisa? Jari? Oke, sekarang tepuk meja. Yang di depannya ada meja, boleh ditepuk. Oh iya. Nah, sekarang hentak kaki. Bisa ya hentak kaki? Mana suaranya? Iya. Oke. Jadi untuk mempermudah kita membedakan variasi dari irama lagu, kita akan menggunakan anggota tubuh kita. Tadi kita sudah mendengarkan lagunya ya, dari kalimat pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Apakah mereka punya pola yang sama atau berbeda? Berbeda, Bu. Ya, masih ingat ya pola irama panjang dan pendeknya bunyi. Iya, ternyata keempat kalimat tadi punya perbedaan pola. Kita mau tunjukkan dengan menyanyi dan bergerak. Contohnya, di depan rumah kami setiap pagi lewat tukang sayur langganan ibu. Sayur-sayur, sayur-sayur, sedikit seru, bang tukang sayur. Iya, sudah bisa ya, Nak? Suaranya itu, Bu, suaranya bagus sekali. Oke, sekarang secara berkelompok lewat
Google Meet saja. Saya mau tunjuk 2 orang untuk mempraktekkan ya, untuk mempraktekkan variasi pola irama. Saya mau pilih yang dari tadi dengan sungguh-sungguh mendengarkan, tidak sibuk sendiri ya, yang tertib nggih. Ada Mbak Pinda dan Mbak Yuni. Silahkan untuk mempraktekkan variasi pola irama. Ya, terima kasih, bagus sekali. Kita beri tepuk tangan untuk teman kita. Hebat. Nah, tadi anak-anak sudah memperhatikan apa saja hasil olahan dari kacang kedelai. Salah satunya adalah tempe. Anak-anak pernah ikut pergi berbelanja ke tukang sayur bersama ibu? Wah, pasti. Pernah. Jajan, Bu. Pernah. Bu, kalau ke pasar saya, Bu. Pernah memperhatikan tidak bungkusnya dari apa? Daun. Ya. Ada yang dari plastik. Kita akan mengamati tentang pembungkus yang dari daun. Saya tunjukkan. Jadi, daun pembungkus dari tempe ini bisa kita gunakan untuk menghitung luas tempe, untuk menghitung luas permukaannya. Bagaimana caranya? Yaitu nanti akan kita potong-potong. Ada yang bentuk segitiga atau ada yang berbentuk persegi. Nah, catatan yang harus diingat, karena kita akan menghitung dengan satuan tidak baku, maka kita tentukan ada 2 bangun, yaitu persegi dan segitiga. Persegi sebagai satuan luas, segitiga juga sebagai satuan luas. Nah, jika 2 segitiga ini kita gabungkan dengan arah tertentu, maka dia akan membentuk persegi yang baru. Jadi, 2 satuan segitiga ini bisa dihitung menjadi 1 satuan persegi. Coba, jika ada tempat tempe, kita mau menghitung luasnya dengan satuan berbentuk segitiga. Begini caranya. Nah, ini adalah potongan dari daun pisang yang berbentuk segitiga. Kita susun sampai memenuhi tempat tempe ini. Nah, sudah penuh semuanya. Coba anak-anak hitung, berapa kira-kira jumlah segitiga yang menutupi tempat tempe ini? Yuk, hitung yuk. 36, Bu. Ya, hebat. 36. Ya, jadi luas dari tempat tempe ini adalah 36 segitiga satuan. Sudah paham ya? Coba satu pertanyaan. Hitung luas bangun di bawah ini. Menurut anak-anak berapa luasnya? Siapa yang jawab 5? Bu, 5. Ya, siapa yang jawab 5, Bu. Oh iya, jawabannya adalah 5. 4 persegi berwarna pink, dan yang kelima adalah gabungan dari 2 segitiga berwarna biru. Oke, setelah memahami ini, anak-anak punya tugas untuk mengerjakan LKPD yang kedua, ya. Nanti anak-anak kerjakan secara mandiri, diberi waktu 10 menit, cukup ya. Setelah ini anak-anak punya proyek, tadi sudah saya sampaikan di awal kegiatan, bahwa anak-anak akan membuat sesuatu, saya tuliskan di dalam LKPD yang ketiga. Jadi tugas anak-anak adalah menyusun bangun lain yang diketahui luasnya. Ada sebuah bangun, sudah tahu luasnya sekian, lalu tugasnya nanti adalah menggunting, digunting-gunting, lalu disusun membentuk bangun yang baru. Paham ya, Nak? Paham. Nggih, Bu. Iya, Bu. Nanti waktunya adalah 60 menit. 60 menit dilakukan secara mandiri. Jika anak-anak mengalami kesulitan, boleh bertanya lewat WA group atau nanti video call saya, boleh ya. Jadi setelah ini kita akan meninggalkan Google Meet.
Lalu setelah itu kita akan masuk kembali untuk melakukan presentasi. Anak-anak akan menyajikan tugas apa saja yang sudah dihasilkan dari kelompok. Paham? Paham. Paham, Bu. Selamat mengerjakan. Oke, Baik, Bu. nak, waktunya sudah habis. Semua sudah selesai. Anak-anak tadi setiap kelompok sudah mengirimkan hasil karyanya, proyeknya kepada Bu Wiwit. Tadi ada satu kelompok yang duluan untuk mengirim, yaitu kelompok 1, yaitu kelompoknya Mas Udi dan Mas Indra. Saya tampilkan hasilnya ya. Setelah ini boleh mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya. Ini Saya, Bu, ini Bu, hasil saya, Bu. ya, ini hasilnya dari Mas Indra dan Mas Udi, bagus sekali. Sudah siap untuk mempresentasikan ya? Silahkan, kelompok 1. Baik, hebat sekali kelompok 1. kasih, Bu. Sudah mempresentasikan. Ya, hasilnya bagus sekali. Terima kasih juga untuk teman-teman kelompok lain yang sudah menanggapi, sudah memberikan apresiasi. Hebat ya dari kelompok 1 ini ya. Dari sebuah panjang yang memiliki luas 16 segitiga satuan bisa diubah, disusun menjadi bangun apa ini namanya? Yang pertama, empat. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan kelompok 1. Oke, terima kasih ya nak untuk presentasinya yang sangat baik. Dari kegiatan hari ini, dari awal sampai akhir, apa saja yang sudah kita pelajari? Yang pertama, ya kalimat utama. Kalimat utama. Ya isinya aja pokok. Terus apa lagi? Yang ada tepuk-tepuknya tadi apa? Variasi pola irama. Sama, Bu. Ya. Lalu yang terakhir? Luas segitiga, Bu. Luas, persegi, Bu. Luas persegi. Datar pakai satuan tidak baku. Iya, betul, pintar Mbak Dian. Menghitung luas bangun menggunakan satuan tidak baku. Bagaimana perasaan anak-anak hari ini? Senang, Bu. Senang bisa nyanyi. Menyanyi ya, tidak ada yang sedih ya. Adakah materi yang sulit atau masih bingung, Bu? Ada tidak? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Enggak. Oke. Jadi Bu, pelajaran pagi hari mudah sekali, mudah. ya. Setelah ini anak-anak masih punya 3 tugas ya. Yang pertama, nanti silahkan mengisi refleksi. Linknya sudah Bu Wit bagi. Nanti silakan diisi refleksi dari kegiatan hari ini. Kemudian jangan lupa mengerjakan soal evaluasi. Ada 10 soal, langsung dijawab, nanti nilainya akan langsung keluar ya. Linknya juga sudah ada. Lalu tugas yang ketiga dilakukan bersama dengan orang tua. Jadi nanti di rumah carilah benda-benda yang bisa diukur menggunakan satuan tidak baku. Contohnya meja ruang tamu. Hitung dengan buku tulis. Coba kamu tempelkan. Meja ruang tamu ini bisa tertutup penuh dengan berapa buku tulis ya, untuk lebih memperdalam pengetahuan dan kemampuan anak-anak. Terima kasih untuk hari ini atas perhatiannya. Anak-anak sudah mengikuti dengan sangat aktif. Hebat sekali. Kita mau akhiri kegiatan hari ini. Kita mau mengucapkan syukur, kita mengucapkan terima kasih, kita mau pimpin doa. Yang tadi masuk nomor 2 yang tertib, boleh minta tolong Mbak Asih untuk pimpin doa ya. Ya Ibu, mari teman-teman kita tutup dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai ketemu besok. Sampai bertemu di hari yang baru. Tetap jaga kesehatan. Dan